Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, sambut new normal dengan optimis. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan berjalan dalam hari-hari ke depan berdampingan dengan COVID-19. Karena COVID-19 masih ada dan belum ditemukan vaksin sebagai antivirus dari COVID-19 ini, saudara-saudaraku. Tapi kita percaya bahwa Tuhan berserta dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Karena itu, saudaraku, kita boleh menyambut di normal dengan sukacita, dengan harapan yang baru, dengan sikap yang optimis, saudara-saudaraku ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini adalah pertentangan antara optimisme dan pesimisme, saudara-saudaraku ya. Kita harus hati-hati, jangan sampai pesimisme, sikap pesimis yang ada pada kita. Namun kita mau belajar agar sikap optimis, sikap positif yang ada pada kita. Saudara-saudaraku, kita mau melihat definisi dari optimis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saudaraku, optimis artinya paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segala yang baik dan menyenangkan, saudaraku. Di setiap situasi dan kondisi, di setiap tantangan dan rintangan, saudaraku, kita harus menyikapinya dengan positif, dengan optimis. Dalam masa-masa COVID-19 ini, saya percaya, saudaraku, kita semua mengalami goncangan. Gereja juga mengalami goncangan. Perekonomian mengalami goncangan. Namun, saudaraku, kita menyikapinya dengan positif dan optimis karena kita tahu dalam setiap situasi itu pasti ada pelajaran yang dapat kita ambil, saudara-saudaraku. Sikap selalu mempunyai harapan yang baik di dalam segala hal. Sebaliknya, saudara-saudaraku, definisi pesimisme adalah paham yang beranggapan atau memandang segala sesuatu dari sudut buruknya saja, saudara. Dari setiap situasi dan kondisi pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk. Nah, bagaimana kita memandangnya? Bagaimana kita menyikapinya? Kita mau melihat dari sisi yang baik saja atau kita melihat dari sisi yang buruk saja, saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku, betapa pentingnya optimisme di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kita memandang segala sesuatu dengan positif, karena itu akan menentukan langkah-langkah kita ke depan. Mari kita lihat bersama, saudaraku, Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 17 mulai. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat dan atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Saudara-saudaraku, sejarah mencatat inilah pertama kali dunia intelijen rahasia bergerak, saudara-saudaraku ya. Itu sebabnya intelijen rahasia Israel yang bernama Mossad begitu jago pada saat ini, saudaraku, karena mereka sudah terlatih ribuan tahun yang lalu, saudaraku. Pada saat Amerika belum berdiri, saudaraku, pada saat Rusia belum menjadi sebuah negara, Israel sudah ada dinas intelijen rahasia. Dan inilah 12 orang yang dipilih oleh Musa, satu orang setiap suku. Berarti ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik dari setiap suku, orang-orang yang mempunyai kemampuan yang mumpuni, kemampuan bertarung yang hebat, saudara-saudaraku. Kalau kita meminjam istilah dunia persilatan, mereka adalah orang-orang yang sakti mandraguna. Tetapi saudaraku, 12 orang pilihan ini tidak semuanya mendatangkan hasil yang baik, tidak semuanya mendatangkan hasil yang positif. Karena itu, saudaraku, kita mau melihat apa yang dibawa oleh ke-12 orang ini. Pertama-tama kita melihat sudut pandang pesimisme. Ternyata dari 12 orang pilihan itu, 10 orang membawa sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang memancarkan sikap pesimisme. Sesuatu yang memancarkan sikap negatif kepada seluruh orang Israel.
Dan hampir semua orang Israel mempercayai yang pesimis ini, saudaraku. Karena itu kita hati-hati, saudaraku. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, ada hal-hal pesimis yang dipancarkan mungkin oleh orang sekitar kita, mungkin melalui televisi, media, dan lain sebagainya. Seringkali itu mempengaruhi orang banyak. Sikap negatif, sikap pesimis begitu mudah meracuni kebanyakan orang. Tetapi sikap optimis dan positif justru, saudara-saudaraku, kadang sulit sekali untuk mempengaruhi banyak orang. Tetapi setiap kita, orang-orang percaya, kita mau memilih sikap optimis. Mari kita lihat, saudaraku, sudut pandang pesimisme dari 10 pengintai. Kita lihat di sini, saudaraku, orang-orang Kanaan itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Saudaraku, ini benar. Ini adalah hasil dari pengamatan intelijen dari 12 orang itu. Kemudian dan ada keturunan-keturunan raksasa di sana. Ini juga benar, saudara-saudaraku. Di Kanaan banyak orang-orang keturunan raksasa. Ada orang-orang pemakan manusia di sana. Ini hoax, saudara-saudaraku. Di ayat 32 dikatakan, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar busuk dalam istilah sekarang hoax, saudara-saudara. Sesuatu yang tidak benar tetapi diberitakan, dan itu mempengaruhi banyak orang. Saudaraku, hati-hati dalam masa-masa COVID-19 ini, dalam masa-masa menyambut new normal, akan ada kabar-kabar hoax juga beredar, saudara-saudaraku ya. Dan jangan sampai kita mengikutinya. Kita percaya saja kepada apa yang dilakukan atau yang diinstruksikan atau yang diputuskan oleh pemerintah. Nah, saudara-saudaraku, ada kabar hoax yang mereka sampaikan. Kemudian di sini katakan mereka membandingkan diri mereka hanya seperti belalang. Saudara-saudaraku, seperti saya katakan tadi, memang ada orang raksasa, tetapi tinggi raksasa itu dengan orang Israel bukan seperti belalang dengan manusia. Tidak, saudaraku. Itu namanya hiperbola, melebih-lebihkan, saudaraku. Begitu banyak berita yang juga melebih-lebihkan, saudaraku. Dibesar-besarkan, saudara-saudara. Ya, COVID-19 ini memang bisa menjadi sesuatu yang berbahaya kalau kita tidak hati-hati, saudaraku. Tetapi COVID-19 musuh yang dapat kita kalahkan asalkan kita dapat mengikuti protokol-protokol yang diberikan dan kita percaya juga kepada Tuhan. COVID-19 bukan raksasa yang menakutkan sehingga kita takut melangkah keluar dari rumah, bahkan kita takut untuk beribadah, saudaraku. Saudaraku, ini berita yang disampaikan oleh 10 pengintai merupakan sudut pandang pesimisme. Ada yang benar memang, ada yang hoax, dan ada yang juga hiperbola, dilebih-lebihkan. Nah, kita melihat sudut pandang optimisme di sini. Yosua dan Kaleb, 2 di antara 10, 12 orang ini ternyata memancarkan sesuatu yang positif, yang optimis. Mereka berkata, mereka menganggap bahwa orang Israel sanggup mengalahkan orang-orang enak. Mereka tidak ada apa-apanya. Kemudian saudaraku, keduanya memiliki semangat juang, membesarkan hati bangsa Israel untuk maju berperang. Saudaraku, Yosua dan Kaleb memiliki sikap motivator. Saudaraku, seringkali mendorong orang untuk maju. Mari kita maju. Kita tidak perlu takut, saudara-saudaraku. Tetapi orang-orang yang bersikap pesimis seringkali bukannya mendorong orang untuk maju, tetapi melemahkan semangat. Hati-hati kalau bertemu dengan orang seperti ini. Atau kalau kita adalah tipe orang seperti pesimisme, saudara-saudaraku, kita minta Tuhan, aku mau berubah. Berikan sikap optimis seperti Yosua dan Kaleb, sehingga melalui aku terpancar sesuatu yang baik kepada keluargaku, kepada orang-orang di sekitarku. Bukan sesuatu yang tidak baik. Kalau ada sikap pesimis di dalam diri kita, tanpa kita sadari, saudara-saudaraku, kita menjadi sesuatu yang berbahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian saudara-saudaraku, keduanya menaruh iman kepada Allah. Orang-orang yang optimis berdekatan dengan sesuatu yang namanya iman. Jikalau dia belum percaya Yesus, dia memiliki sikap optimis. Apabila dia sudah jadi percaya Yesus, dia naik satu tingkat, yaitu iman. Percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati langkah-langkahnya. Nah, dampak dari optimisme dan pesimisme kita melihat di sini, saudaraku. Di ayat Bilangan 14 ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri
yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Yang 10 orang tidak dapat masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang percaya kepada 10 orang tidak masuk kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Orang yang pesimis akan mengalami kegagalan. Orang pesimis akan mengalami ketakutan. Tetapi orang optimis akan mengalami keberhasilan. Akan melihat segala sesuatu dari segi positif. Sehingga mereka akan terus melangkah. Mereka akan terus berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Bisa menjadi berbahaya jikalau kita pesimis. Bisa menjadi sesuatu yang hebat jikalau kita optimis. Saudaraku, Kaleb tetap optimis karena menyadari kekuatannya. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara-saudaraku, Kaleb begitu yakin ada kekuatan di dalam dirinya. Kaleb begitu yakin ada kekuatan dalam diri orang Israel. Dan apa yang menjadi kekuatannya, saudaraku? Kita melihat ayatnya, saudaraku. Kekuatan orang Israel menurut Kaleb, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara-saudaraku, kekuatan orang Israel menurut Kaleb, siapa, saudaraku? Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan pencipta langit dan bumi. Saudaraku, kalau kita sadar hal ini, Tuhan pencipta langit dan bumi yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Dia menyertai kita, siapa yang akan menjadi lawan kita, kata Rasul Paulus? Siapa, saudaraku? Enggak ada, saudaraku. Kalau kita sadar akan hal ini. Tetapi mengapa kita sering takut? Mengapa kita sering pesimis? Mengapa kita sering khawatir? Kalau kita percaya kekuatan kita adalah Tuhan Yesus yang mau dan mampu untuk menolong kita, saudara-saudaraku. Untuk menjadi seorang yang optimis, kita harus menyadari kekuatan kita. Untuk itulah firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Untuk kita sadar bahwa kita punya kekuatan. Untuk kita sadar kita punya sesuatu yang hebat di dalam diri kita. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan ada di dalam sesuatu yang digariskan oleh Tuhan. Dan kita ikut saja garis itu, saudara-saudara. Kekuatan kita adalah Tuhan kita. Ya, sama dengan orang Israel, kekuatannya adalah Allah Yahweh, Tuhan Yahweh yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kita adalah potensi kita, saudara-saudaraku. Kita diciptakan sebagai makhluk yang berharga. Kita diciptakan memiliki potensi yang luar biasa di dalam diri kita. Yang mungkin kita belum menyadari potensi yang luar biasa itu, saudara-saudaraku. Tetapi percayalah, ada potensi yang luar biasa yang mungkin masih belum terlihat, tetapi apabila kita temukan itu, akan dapat kita pakai untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Potensi itu adalah potensi penakluk bumi. Saudara ingat waktu Adam pertama kali diciptakan, saudaraku, mereka disuruh apa? Berkuasalah atas bumi ini. Berkuasalah atas burung-burung di udara. Berkuasalah atas segala binatang dan lain sebagainya, saudaraku. Kita diciptakan sebagai seorang penakluk. Kita diciptakan sebagai seorang pemenang. Karena itu jangan mau kalah, jangan mau takut, jangan khawatir untuk menghadapi masa depan. Jangan takut dengan COVID-19, walaupun kita tetap harus berhati-hati sesuai instruksi dari pemerintah. Tetapi kita tetap terus berjalan, saudara-saudaraku, menghadapi masa depan ini. Jangan takut untuk datang ibadah, saudaraku. Pemerintah saja sudah izinkan kita beribadah. Masa kita masih takut, saudara-saudaraku? Kita percaya bahwa pemerintah sudah menyelidiki, sudah mengamati, dan mereka memberikan keputusan pasti yang terbaik. Ikuti saja, saudara-saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, kekuatan kita adalah orang percaya di sekitar kita. Apabila kita saling mendoakan satu dengan yang lain.
Itu adalah kekuatan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Daud yang optimis dan orang Israel yang pesimis. Pada saat Goliat sang raksasa bertemu dengan orang Israel, mereka ketakutan, saudaraku. Mereka gentar, saudaraku. Mereka gemetar. Tetapi ada seorang pemuda tanggung yang masih usia 17-an tahun, masih kemerah-merahan, saudara-saudaraku. Tetapi dia bergaul intim dengan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Di masa-masa dia mengembalakan kambing domba, bahkan singa dan beruang dapat ditaklukkannya. Siapakah di sini yang usia 17 tahun yang dapat menaklukkan singa dan beruang? Dikejar anjing saja kita takut, saudara-saudara. Ya, apalagi singa dan beruang. Tetapi Daud memiliki sikap yang optimis. Daud percaya bahwa Tuhan beserta dengan dia, sehingga dia berkata kepada Goliat, "Hai orang kafir, beraninya kau menghina barisan pasukan Allah? Aku akan memenggal kepalamu dan menyerahkan kepada burung." Saudara-saudaraku, pada saat itu Goliat tertawa-tawa. "Hai anak kecil, bocah belasan tanggung, aku sudah puluhan tahun memimpin perang. Kamu saja pakaianmu masih acak-adut seperti itu. Pakai baju perang gak bisa, akhirnya pakaian biasa. Dan senjatanya ketapel dengan 5 batu sungai." Dia ketawa-tawa, saudara-saudaraku. Tetapi saudara-saudaraku, Tuhan bekerja kepada orang-orang yang mungkin dunia tidak menganggap, yang mungkin disepelekan oleh dunia. Tetapi saudara-saudaraku, apabila kita mengandalkan Tuhan, saudara-saudaraku, kita akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Mungkin COVID-19 begitu menakutkan. Banyak yang direnggut nyawanya. Banyak yang sekarang masih di rumah sakit, di rumah-rumah karantina, saudara-saudaraku. Kemarin saja ada 1.300 yang baru saja terinfeksi virus yang sudah positif setelah dicek, saudara-saudaraku. Semakin banyak orang yang terinfeksi. Tetapi apakah COVID-19 menjadi Goliat bagi kita yang menyebabkan kita seperti orang Israel ketakutan, gemetar, dan tidak melangkah apa-apa? Tetapi marilah kita menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Marilah kita menjadi seperti Daud menghadapi COVID-19 dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Pada saat orang Israel memandang Goliat begitu besar, raksasa, tetapi Daud memandang dari sudut yang lain. Dia melihat jidat Goliat begitu besar sehingga tembakanku tidak akan meleset. Jeret, jebret, mati, saudaraku. Sekali tembak, saudaraku. Itulah orang-orang yang optimis, saudaraku. Itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, ada kisah 2 penjual sepatu yang dikirim ke sebuah tempat di pedalaman. Dan mereka pergi, waktu itu belum zaman handphone, saudaraku. Segala sesuatu masih pakai telegram. Saudaraku, mereka melihat orang-orang di desa itu nggak ada yang pakai sepatu, saudaraku. Alias nyeker, saudaraku ya. Kalau di desa-desa, di kampung-kampung sering, saudaraku ya. Nyeker, saudara-saudara. Wah, bagaimana ini? 2 orang ini memiliki sikap yang berbeda, saudaraku. Yang satu optimis, yang satu pesimis. Ayo mari kita lapor sama pimpinan kita. Mereka lapor, mereka bikin laporan masing-masing, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, mengirimkan telegram. Hari ini juga saya pulang, karena percuma kita jual sepatu. Di sini nggak ada yang pakai sepatu. Saudara-saudaraku, ini yang pertama. Dan yang kedua, dia kirim telegram. Kirimkan sepatu sebanyak-banyaknya, karena jualan kita pasti laku. Di sini nggak ada yang pakai sepatu, pasti semuanya beli sepatu. Saudara-saudaraku, 2 orang ini, 2 orang yang sama, diutus dari perusahaan yang sama, diutus di tempat yang sama, tetapi mereka memiliki sikap yang berbeda. Saya meminjam istilah Winston Churchill, saudaraku, salah satu perdana menteri Inggris yang terbesar sepanjang sejarah Inggris, saudara-saudaraku. Dia berkata, orang pesimis melihat kesulitan dalam setiap peluang. Sudah ada peluang tapi dia melihat kesulitan, pasti gagal ini, susah ini. Tetapi saudaraku, orang yang optimis melihat peluang di dalam setiap kesulitan. Di dalam setiap kesulitan pasti ada peluang, saudara. Kita tahu dampak COVID-19 ini begitu hebat dan begitu panjang, saudara. Para ahli memperkirakan sampai 1-2 tahun ke depan, dampaknya masih terasa, saudaraku. Bagi perekonomian,
Tetapi kita mau menjadi orang yang optimis. Kita mau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau menjadi orang yang berserah kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Menangis di hadapan Tuhan. Tuhan berikan aku petunjuk. Tuhan berikan aku peluang di tengah-tengah kesulitan ini. Berikan aku untuk dapat melihat peluang itu. Sekecil apapun peluang itu. Untuk dapat aku lakukan di masa-masa sulit ini. Saudaraku, sehingga kita seperti Raja Daud berkata dalam Mazmur pasal 23. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudaraku, sekalipun kita dalam masa-masa sulit pada saat ini, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Saudaraku, saya akhiri dengan 2 ayat, saudaraku ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini pernyataan statement dari Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Termasuk keadaan wabah pandemik COVID-19 ini, saudaraku. Kita punya kekuatan untuk menghadapi itu. Terakhir, saudaraku, ayat terakhir. Karena masa depan sungguh ada dan harapannya tidak akan hilang. Masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita sudah digariskan oleh Tuhan, yaitu masa depan yang gilang gemilang. Di hari depan yang penuh harapan, itu adalah milik setiap kita. Karena itu saudaraku, percayalah kepada Tuhan dan miliki sikap yang optimis. Belajar dari Yosua dan Kaleb, belajar dari Daud, belajar dari Rasul Paulus, Raja Salomo, dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Firman Tuhan ini menjadi motivasi kepada setiap kita untuk kita menyambut new normal dengan sikap yang optimis.